Nah, ini pembalap drifter kita yang terkenal seantero Indonesia. Sebenarnya wajarnya berapa? Setahun sekali, Bang. Setahun sekali ya? Yoi. Udah 6 tahun nggak pernah servis AC. Ini barusan udah selesai, udah ngecek 5,8. Oke. Langsung di top deh pokoknya. Pelayannya di sini enak banget, ramah banget. Next kita lihat lah kita bikin konten apa. Pengennya sih remap ECU nih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Balik lagi di channel YouTube Dokter Mobil. Kali ini bareng gue Dea dan lagi ada di cabang Dokter Mobil BSD. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih, seorang pembalap dan juga seorang car vlogger. Siapakah dia? Kita samperin yuk. Oke, udah mulai bar sekarang. Di sebelah saya sudah ada Mas Lutfi Aziz. Halo. Dia biasa dipanggil Aziz. Oh, Aziz ya. Dari kemarin ngomongnya hobinya Kak Lutfi. Ternyata aman. Oke, bilangnya Kak Thomas nih. Apa aja deh, bebas. Kak aja biar kelihatan lebih muda. Iya. Oke. Sama aja Mas sama Kak ya. Hari ini datang ke dokter mobil, bawa mobil Pajero-nya. Oke, nah boleh ceritain dong seharinya ngapain aja sih kalau Lutfi nih, Kak Aziz, sorry. Iya. Sehari-hari ngantor di auto driver. Mobil yang biasa dipakai harian juga ini Pajero Sport tahun 2014. Kebetulan emang belakangan ini AC-nya agak kurang dingin, mungkin ya udah 6 tahun nggak pernah servis AC, nggak pernah treatment AC segala macam karena bener-bener nggak ngurusin AC. Maksudnya cuman ya selama masih dingin, selama nggak ada problem pakai gitu kan. Terus ya udah akhirnya sekarang kita cek, untungnya sih semua masih aman, kompresor tadi masih bagus. Paling ada kotor di kondensor, di evaporator, terus di filternya. Cuman bukan masalah berarti. Jadi kita lagi treatment aja, kita lagi bersihin gitu. Oke. Nah katanya kemarin juga ngomong-ngomong balapan juga nih. Sekarang masih balapan apa gimana nih? Masih, cuman karena pandemi nggak ada balapan. Eventnya nggak ada gitu. Jadi agak kangen juga sama balap karena emang dari kecil tuh senengnya balap gitu. Jadi sebenarnya sekarang masih dan berharap bisa balap lagi tahun ini, cuman pandemi benar-benar bikin kita nggak balapan. Jadi awal mula balapan gimana sih? Awal mula dan kejuaraan apa aja yang udah terakhir diikutin apa aja? Pertama kali balap tuh drifting. Kita drifting pakai mobil rear wheel drive, pakai Nissan Seviro. Terus belakangan ini drifting udah nggak ngikutin lagi, udah nggak ikut kompetisi drifting. Sekarang kompetisinya Sentul, kita di Sentul yang sirkuit. Jadi kalau drifting tuh kan kayak di lapangan dibikin track gitu, terus kita drifting. Nah kalau Sentul tuh benar-benar sirkuit, Sentul International Circuit. Terus habis itu kita ikut namanya kejuaraan ISOM. Saya ikut di kelas Honda Jazz One Make Race. Jadi kita semua balapannya pakai Honda Jazz satu merek. Kita pakai Honda Jazz, terus nggak boleh ada modifikasi yang berarti. Jadi modifikasi itu hanya terbatas. Jadi kita ada regulasinya. Jadi kita tinggal bagaimana driver nyetirnya sama setup suspensi. Kalau mesin bener-bener semua harus standar. Harus standar. Terakhir sih itu balap Honda Jazz. Kejuaraan-kejuaraannya itu posisi berapa? Terakhir overall kelas 3, juara 3 overall poinnya. Sempat juara 1, juara 2, juara 3. 1, 2, 3 udah ya? 1, 2, 3 udah pernah, terus sempat juara belakang juga pernah pasti, ada problem mobil ditabrak apa segala macam. Wajar karena emang balapannya ketat, jadi mobil bonyok-bonyok sih emang. Jadi pengalaman terburuk waktu balapan apa nih? Pertama kali gabung sama tim HBC, Honda Bandung Center, seri pertama, masih anak baru nih ceritanya. Udah ngancurin pintu kiri, bumper depan, kap mesin, spion kiri hancur, apa lagi? Bumper belakang hancur. Itu apa? Nabrak? Atau Ditabrak. Jadi ditabrak. masuk tikungan yang cukup sempit
di es kecil Sentul kita masuknya 4 mobil barengan. Jadi ditabrak dari kiri, ditabrak dari kanan, nabrak depan, ditabrak dari belakang. Dan nggak juara di seri pertama. Jadi ya itu pengalaman yang cukup lumayan buruk, tapi alhamdulillah di seri 2-nya langsung podium 1. Nah, tadi mobil Pajero, terus ada Honda juga, punya mobil yang lain nggak nih? Off-road. Off-road. Punya hobi juga di off-road situ? ya, hobi off-road. Off-roadnya bukan off-road yang berat sih, maksudnya off-road ringan, pakai ada Jimny, Jimny Caribbean, off-road ringan, terus Honda Jazz sih sebenarnya bukan mobil pribadi karena itu mobil tim. Mobil tim balap Honda Bandung Center, jadi saya dipercaya untuk jadi drivernya mereka gitu. Mobil off-roadnya udah sering juga kemana-mana nih? Paling jauh camping di Serang, Anyer. Udah sih, sama itu doang sih paling jauh, sama Bandung. Gitu doang. Emang seneng ya sama mobil apa gimana? Sama dari kapan sih awalnya kayak seneng nih sama mobil? Dari kecil, dari benar-benar kecil seneng mobil, terus seneng balap karena emang orang tua bukan balap, tapi seneng nonton Formula One, seneng nonton balap. Jadi setiap ada Formula One selalu diajak nonton, selalu diajak ngikutin series Formula One-nya. Jadi pengen suatu saat balap, meskipun bukan Formula One ya balapnya, tapi balap yang di lokal gitu. Tapi di luar udah pernah nih? Di luar untuk balapan belum pernah, tapi pernah nyobain Formula 4 di Sepang International Circuit Malaysia. Itu mobil single seater, jadi basicnya Formula One tuh dari Formula 4 dulu. Jadi kalau Formula One tuh emang yang udah profesional, udah kenceng banget. Nah kalau Formula 4 itu versi pelannya, versi lebih kecilnya, tapi single seater, dan itu nggak ada power steering dan rendah banget sama aspal, jadi G-force-nya lumayan berasa, jadi berat tuh nyetirnya, capek, tapi seru. Oke. Nah sekarang berarti balapnya lagi nggak dulu, terus sekarang di Auto Driver ngapain aja nih? Auto Driver kegiatannya kita syuting mobil baru biasa, selalu YouTube ya, betul. Ya YouTube. Auto Driver kan emang kita review mobil-mobil yang keluaran terbaru, jadi kita masih aktif syuting meskipun di masa pandemi seperti ini kita masih tetap aktif syuting sih di Auto Driver, tetap bikin konten. Nah, untuk road tripnya pernah pakai mobil ini juga nggak? Pernah juga sekali road trip pakai ini ke Jawa Timur. Road trip sih sering, paling jauh juga waktu itu sama temen ke Bali, tapi kita mampir-mampir, kita off-road di Bromo, terus kita off-road di Bali, off-road di pantai Bali nyangkut, hampir ke hanyut, terus off-road di Gunung Bali gitu-gitulah. Seru ya pengalaman? Seru. Nah, tahu dokter mobil ini sebelumnya dari mana sih Mas? Tahu dong? Dokter mobil, pokoknya begitu tahu dokter mobil yang saya tahu sebenarnya ini spesialis AC. Jadi ternyata, tapi begitu nyampe sini ternyata dia bisa remap ECU, dia bisa tune up, terus dia ada oli juga, dia punya produk oli juga ini ya, Circle. Jadi kayaknya mungkin menarik juga nih kita cobain. Terus ada apa tadi, balance bar buat di Pajero juga ada gitu, jadi lengkap nih. Iya. Nah, datang ke sini akhirnya mau treatment AC. Betul. Nah, kita nanti lihat pekerjaannya kayak gimana, terus nanti kita lihat juga hasilnya kayak gimana. Siap. Hai Telavers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya ditemenin Bang Lutfi Aziz. Ya, nah, ini pembalap drifter kita yang terkenal seantero Indonesia. Hari ini bawa mobil Pajero karena ada keluhannya AC ya Bang ya? AC-nya kurang agak dingin sih belakangan ini, jadi kita serahkan sama yang profesional. Udah pernah diservis atau diapain sebelumnya? Belum pernah, ini mobil tahun 2014 kok. Jadi dari 2014 sampai sekarang pakai aja. Oke. Jadi servisnya servis oli, servis apa segala, tapi AC belum pernah diservis sama sekali, belum pernah dibersihin. Jadi belakangan emang rada-rada kurang dingin kalau lagi siang. Oke, siap. Jadi ya kita serahkan sama yang profesionalnya aja. Oke, siap. Sekarang cerita dulu nih. Pajero itu biasanya memang problemnya begitu. Dia lama-lama kurang dingin. Nah, biasanya yang kita lakukan itu ya standar aja sih, evaporatornya kita cuci, filternya kita ganti, oli kompresor kita ganti, freon kita ganti baru, kondensor kita bersihin. Harusnya itu dia mengembalikan lagi si part-part itu biar bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi
hopefully itu aja problemnya kita bisa solve tanpa harus ganti-ganti spare part ya kan. Iya, iya, Jadi iya. kan jauh lebih cepat lah ya gitu loh. Cuman harusnya sih itu aja sih memang sih. Ya lumayan juga kan 6 tahun Iya, iya, belum iya. pernah Ini mobil kuat tuh. servis. Jadi sebenarnya wajarnya berapa Setahun sekali bang. setahun sekali ya? Yoi. 6 Servis tahun. AC setahun sekali bang. AC rumah aja 3 bulan sekali cuci kan. Iya benar. Sama lah kira-kira lah. Iya, Jadi iya. setahun sekali biasanya kita cuci, kita Cuci. bersihkan. Itu dia membantu supaya si alat itu tetap part-partnya tetap awet sih Iya sebenarnya sih. benar. Oke. Oke deh, kita kerjakan langsung bang ya. Siap. Thank you. Halo, selamat sore Om. Selamat sore. Gimana Mas? Untuk hasil pengecekannya, Oke. kita mulai dari untuk kompresornya dulu. Hmm. Kompresornya sih kondisi sekarang sih masih aman Om. Oke, aman Masih ya. Artinya kompresinya udah masih bagus. Masih bagus. Cuman kalau untuk perawatan sih kita kan mesti rutin untuk pergantian oli Oke. sama freonnya ya. Itu sih paling nggak satu tahun sekali atau 20.000 kilometer. Nah ini 6 bulan nih Mas. 6 tahun Mas. Waduh. Nggak pernah ganti oli, nggak pernah ngecek freon. Mestinya sih udah harus Iya, diganti. iya. Oke, berarti hari ini kita ituin ya, kita Ya. ganti ya. Untuk magnetic Siap. cordnya sendiri memang sih kondisinya memang sudah mulai aus juga. Oke. Cuma masih bisa ya. Masih bisa dipakai. Oke. Nanti paling dia gejalanya kadang dingin, kadang enggak, kadang dingin, kadang enggak. Kalau lagi jalan. Oke, kalau misalkan begitu ternyata begitu artinya magnetnya, magnet Iya. clutch-nya. Indikasinya magnet-nya udah Oke. mulai lemah. Oke. Untuk kondensornya sendiri sih masih aman. Oke. Artinya nggak ada rembesan, nggak ada kebocoran. Dia cuma kotor aja karena Oke. posisinya kan di depan. Depan, tuh. ya, betul. Debu sama panas sama segala macam kan langsung Jadi dibersihin aja ya. nanti itu dibersihin. Oke. Kalau untuk selang sama pipanya sih masih bagus. Nggak ada yang Artinya bocor nggak ada ya? kebocoran. Oke. Speednya juga masih normal. Oke. Kalau untuk jenis freonnya kan ini memang standar semua mobil Iya. ini, R134A. S134A. Kalau untuk pressure-nya nih, ini yang penting. Tekanan freonnya. Tekanan freonnya sih, kalau untuk low pressure-nya itu 30. High-nya sih 200 PSI. Oke. Artinya kan masih normal sih Om. Masih normal ya. Kalau untuk low ini kan buat ngecek kompresinya kompresor nih. Oke. Masih bagus apa enggak sih gitu. Ini sih masih aman. Jadi masih aman semua ya. Iya, masih aman. Evaporatornya memang sih agak kotor, saya lihat itu kan bisa dilihat dari filternya kan memang kotor tuh. Filternya kotor, blowernya kotor. Untungnya sih masih ada filter, jadi si kotoran debu dia nggak langsung masuk ke evap. Nah Oke. itu nanti bisa dibersihin untuk evap Siap. sama blower. Aman. Untuk otomatis AC-nya masih bagus, artinya Oke. kan si kompresor ini dia kan nggak boleh hidup terlalu lama juga tuh. Kalau lama nyala dia kan nanti bisa nge-freeze, bisa Iya. kompresornya jebol juga gitu. Untuk tutup radiator sih masih bagus. Ya. Bagus. Nah suhu yang kita kan udah cek tuh suhu tadi di Before. dalam tuh di angka 7,2 derajat Celcius. Oke. Nanti kita cek setelah kita Pembersihan cek ya? Setelah pembersihan. Oke, setelah servis ya. Iya. Siap. Itu aja sih Om. Oke, overall masih bagus kondisinya. Paling kotor-kotor doang, tinggal dibersihin. Terus ya semoga afternya temperaturnya lebih rendah. Siap. Oke, jadi tadi mobilnya udah di treatment AC-nya nih, Betul. Mas. Gimana?
sama pelayanan kita. Hasilnya juga tadi udah dicoba, mungkin udah mulai dingin lagi nih AC-nya. Benar-benar. Jadi tadi ambil paket yang 4 ya, paket treatment AC yang 4 itu pokoknya tadi dibersihin evaporator, terus kondensornya, terus olinya diganti, terus freonnya juga diganti. Tadi di flushing juga. Nah tadi tuh sebelum treatment 7,2 apa temperatur ya. Ini barusan udah selesai, udah ngecek 5,8. Langsung dingin. Top deh pokoknya. Pelayanannya di sini enak banget, ramah banget. Terus kalau nunggu di dalam juga AC-nya dingin, jadi nggak begitu kuyup. Kalau misalkan nunggu di luar kan lumayan panas, jadi kita bisa nunggu di dalam dan nyantai, ada minuman. Puas ya sama Puas dong. Oke, sip. Jangan kapok ke dokter Pastinya. lagi ya. Nanti kita akan next kita lihat lah kita bikin konten apa. Pengennya sih remap ECU nih. Oke, kita tunggu ya videonya. Oke, bye. Apapun mobilnya, dokter mobil bengkelnya pasti beres. Pakai produk-produk Domo dari dokter mobil dan buktiin kualitasnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.